berkati kami. Berikan kami hikmat untuk menangkap daftar Elohim malam hari ini. Biarlah firman yang kita pelajari malam hari ini kami boleh bukan hanya sekedar lewat, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita baca doa pembacaan kitab suci. Diberkatilah Engkau Yahweh, Tuhan Raja semesta alam, di dalam Yesus Sang Mesias yang telah memberikan firman-Nya melalui pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kepada kami hati yang bersih untuk mendengar firman-Mu, dan berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan firman. Dalam nama Yesus Sang Mesias. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, sahabat Shalom, untuk kita semuanya, malam hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin, yaitu masih berhubungan dengan Torah. Bapak Ibu, kenapa sih kita harus belajar Torah? Kenapa sih kita harus paham dan mengikuti setiap apa yang ditulis di dalam Torah? Saya beri judul malam hari ini, yaitu kenapa harus Torah kok bukan yang lain. Baik, alasan mengapa kita harus memilih Torah dan bukan yang lain, kita akan melihat dari beberapa sisi, ya, beberapa sudut pandang. Kita kemarin sudah belajar apa itu Torah, ya. Sekarang kita melihat dari sisi Tanakh terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa Torah adalah firman Elohim, ya, firman yang langsung diberikan oleh Elohim, oleh Bapa Yahweh, diberikan kepada Mose di Gunung Sinai. Nah, kita akan baca Keluaran, sebelum saya nggak tampilkan, kita akan baca Keluaran pasal 20. Jadi Torah itu diberikan langsung oleh Bapa Yahweh di atas gunung, ya, di bukit, di Gunung Sinai. Keluaran 19. Nah, sorry, Keluaran 20. Ya, Keluaran 20, maaf. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, jadi inilah bukti bahwa Torah itu memang langsung diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Mose. Ada beberapa kepercayaan lain diberikan katanya melalui malaikat di dalam gua. Kalau kita, Torah ini diturunkan oleh langsung Sang Pencipta kepada Mose. Ini bacanya. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu, telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, di tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di sana, di atas, di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di langit di bawah bumi. Jangan sujud kepada mereka dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk memutuskan. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing ada di dalam gerbang. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu,
Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut mengubur tanah di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayan, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesama. Haleluya. Inilah bukti bahwa Bapak Yahweh memberikan rule kepada umat pilihan, kepada bangsa Israel, ya, umat pilihannya. Jadi Bapak Ibu diberkati Bapak Yahweh dari 10 hukum ini, ya 10 hukum ini saya merenungkan bahwa ini menjadi satu pokok Torah, ya, pokok Torah, dan dari 10 ini ada butir-butir Torah. Yang lainnya maka menjadi 613. Dan nanti kita akan satu saat kita akan bahas tentang 613. Nah, Bapak Ibu yang luar biasanya di sini ternyata eh, bangsa Israel diberikan daftar Elohim langsung oleh Sang Pencipta. Kita udah hafal ya salah satu ini yang mengatakan akulah Yahweh Elohimmu yang membawa perintah Mesir. Nah, terus di sini jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Nah, ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung ya, yang menyerupai apapun. Nah, saya pernah iseng mencoba searching tentang 10 daftar Elohim versi lain. Saya bilang saja versi Katolik. Nah, ternyata Bapak Ibu, di sini eh, di ayat keempat kalau tidak salah, di situ tidak hanya dituliskan jangan menyembah berhala. Jadi jangan membuat bagimu patung, patung-patung itu hilang. Di situ hanya dituliskan jangan menyembah berhala. Kan ngeri. Nah, ini firman yang sudah dirubah oleh mereka. Nah, terus bagian berikutnya di ayat yang ke berapa, ayat yang ke-8, di situ dituliskan ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Dalam versi mereka di situ dituliskan ingatlah hari Tuhan. Jadi karena di situ dituliskan hari Tuhan, jadi semua hari itu harinya Tuhan. Jadi ini ngeri. Jadi dua poin ini sudah diganti oleh mereka. Tentunya salah satunya ada keputusan dari si Konstantinus, ya. Jadi hari Sabat diganti hari Tuhan. Patung-patung diganti jangan menyembah berhala. Kita bersyukur karena kita masih mendapatkan Torah yang aslinya, yang originalnya. Jadi jelas di situ bahwa kita tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun. Nah, mana ada kepercayaan lain yang memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Tuhannya langsung, kecuali mereka orang-orang Yahudi. Dan kita sebagai kelompok yang dientengkan masuk dalam keluarga Abraham. Oke, bagian berikutnya adalah setelah firman itu diberikan secara langsung oleh Bapa Yahweh, jadi garis garis besar untuk menjalani kehidupan sudah diberikan melalui Mose, dan masih banyak juga orang-orang yang tidak mau mengikuti ketetapan-ketetapan itu. Nah, yang berikutnya bahwa Ulangan 4 ayat yang kedua menegaskan bahwa Torah tidak boleh ditambah atau dikurangi. Itu berarti Torah adalah standar utama dan murni. Jadi Torah ini menjadi satu standar, satu ukuran dalam kita menjalani kehidupan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pelayanan, dan untuk menilai pengajaran-pengajaran seseorang itu kita melihat dari eh, sisi Torah. Ulangan 4 ayat yang kedua. Silakan baca. Dan sekarang, hai Israel, dengarlah ketetapan, ketetapan dan peraturan-peraturan yang aku ajarkan kepadamu, supaya kamu lakukan, sehingga kamu dapat hidup dan masuk, serta memiliki negeri yang Yahweh Elohim, leluhurmu berikan kepadamu. Janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu, dan tidak seharusnya menguranginya, demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohim yang telah aku perintahkan kepadamu. Haleluya. Nah, di sini perintahnya jelas bahwa
eh, ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada umat Israel supaya apa? Supaya dilakukan dan supaya dikerjakan. Begitu juga kepada kita. Ketika kita eh, masuk dalam kelompok ini, katakanlah menjadi seorang mesianik yang percaya Yesua Mesia dan memanggil nama Tuhan yang benar, seharusnya kita berani masuk dalam SOP-nya Bapak Yahweh, yaitu mengerjakan ketetapan dan peraturan yang diajarkan. Bukan terus seperti orang lain mengatakan bahwa Torah sudah batal. Nah, supaya apa? Ketika kita mengikuti Torah, mentaati peraturan Bapak Yahweh, supaya kita masuk ke dalam perjanjian Bapak Yahweh. Masuk dalam perjanjian yang diberikan oleh kepada leluhur-leluhur Israel. Kita masuk dalam tanah perjanjian, masuk ke dalam setiap dimensi janji Bapak Yahweh. Kita semua masuk. Nah, ada pesan yang berikutnya bahwa jangan menambahi perkataan, jangan menambahi firman, ya. Yang diperintahkan juga tidak boleh mengurangi. Nah, kalau tadi dari versi sebelah, versi orang lain, versi Roma, itu justru malah sudah diganti. Ya. Bukan hanya menambahi dan mengurangi, tapi sudah diganti sebagian. Kan mengerikan. Di sini kita diperintahkan untuk kita menjadi taat, ya, taat mengikuti Torah. Karena Torah itu menjadi satu bagian yang sangat penting dalam hidup manusia. Nah, yang berikutnya, Mazmur 19 ayat 8 sampai 10. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa, lebih berharga dari emas dan lebih manis dari madu. Coba kita lihat. Ya. Mazmur 19 ayat 8 sampai 10. Torah Yahweh itu sempurna, memulihkan jiwa. Kesaksian Yahweh itu teguh, membuat orang yang tidak berpengalaman, membuat orang bijak, orang yang tidak berpengalaman. Orang yang bodoh pun menjadi bijak dan memiliki pengalaman kalau dia mengikuti Torah Bapa Yahweh. Nah, ajaran Yahweh itu benar, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata kita bersinar-sinar. Takut akan Yahweh itu suci, tetap bertahan selama-lamanya. Penghakiman Yahweh itu benar, mereka bersama menjadi orang benar. Nah, tidak ada ayat lain, tidak ada kitab suci lain kecuali Torah yang sempurna. Jadi fungsi Torah itu sangat banyak, memulihkan jiwa yang sakit, memulihkan jiwa yang lelah. Ya, kesaksian Bapak, di situ ada kesaksian Bapak Yahweh. Orang yang tidak pintar pun, ketika dia rajin membaca Torah, orang itu akan menjadi pintar dan bijak dan berpengalaman. Kenapa? Karena Torah itu penuh dengan apa namanya mujizat, penuh dengan apa namanya penuh dengan ilmu. Ya. Jadi rajin-rajinlah membaca Torah supaya hikmat kita bisa semakin bertambah. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi kitab suci, ya, kita melihat dari sisi tanah. Yang berikutnya kita melihat dari bagian perjanjian. Torah adalah dasar perjanjian di antara Elohim dan umat Israel. Ini saya sering sampaikan ini bahwa Torah menjadi satu perjanjian atau ketubah antara umat Israel dan Bapa Yahweh. Keluaran 24 ayat 7 sampai 8. Dan dia mengambil kitab perjanjian itu dan menyampaikannya ke telinga umat itu. Maka berkatalah mereka, segala yang telah Yahweh firmankan, kan kami lakukan dan dengarkan. Lalu Musa mengambil darah itu dan memercikkannya ke atas umat itu, serta berkata, lihatlah, darah perjanjian yang telah Yahweh ikat dengan kamu berkenaan dengan segala perkara ini. Nah, Mose mengambil kitab itu, mengambil kitab Torah, dan lalu bangsa Israel menyanggupi apa yang dikatakan, difirmankan Tuhan dan difirmankan Bapa Yahweh, kami akan dengarkan dan kami akan melakukan. Ini ungkapan hati orang Israel pada saat itu. Lalu Mose mengambil darah. Nah, ini dimeteraikan. Ya. Jadi bangsa Israel juga dimeteraikan oleh Mose dengan darah. Ya. Dipercikkan umat itu serta berkata, lihat, di situ bilang darah perjanjian yang telah Yahweh ikat dengan kamu berkenan dengan segala perkara ini. Nah, ada meterai antara Bapak Yahweh dan umat Israel pada saat Mose.
pada zaman Mose itu dengan darah binatang pada saat itu. Nah, kita punya meterai, kita punya perantara yang memberikan kita hidup, yang mengikat kita dengan menjadi satu perjanjian, dan kita miliki perjanjian yaitu darah Yesus Almasih. Oleh karena darah Yesus kita dimeteraikan, kita dilayakan, kita dientengkan. Tentunya ada prosedur-prosedur lain yang harus kita kerjakan kalau kita mau masuk dalam keluarga Israel dan kita mau dientengkan. Jadi kita harus sanggup dan mau melakukan setiap apa yang difirmankan di dalam Torah Bapa Yahweh. Haleluya. Nah, bagian berikutnya adalah sebuah ketubah, sebuah perjanjian kawin itu kalau tanpa Torah maka perjanjian tidak ada isinya. Torah adalah yang menjadi pedoman hidup untuk umat perjanjian. Kalau kita merasa dalam diri kita adalah umat-umat perjanjian Bapa Yahweh, kita masuk dalam keluarga Israel, maka jangan menjadi orang-orang yang anti Torah. Kalau ada orang mengatakan Torah sudah batal dan sebagainya, jangan didengar. Itu bukan suara dari Bapa Yahweh, itu bukan suara dari Roh Kodes. Nah, orang yang tidak mengajarkan Torah itu kan menjadi bagian yang sangat kecil, yang terkecil. Itu dari kalau kita lihat dari sisi perjanjian. Jadi Torah menjadi alat perjanjian antara Bapa Yahweh dan umat pilihannya. Dan itu termeterai dengan darah. Nah, bagian berikutnya adalah kita melihat dari segi identitas. Ternyata Torah itu menjadi satu identitas untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Torah bukan hanya hukum, tetapi juga sebagai petunjuk. Artinya Torah di pekan lalu kita sudah belajar bahwa Torah itulah instruksi, arahan, ya, petunjuk. Itu adalah Torah. Maka petunjuk agar hidup kita, jalan hidup kita lurus baik, kita harus belajar Torah dengan baik. Yang berikutnya adalah dengan Torah umat Israel dipisahkan dari bangsa-bangsa. Nah ini dipisahkan dari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa seperti apa di sini? Kita akan baca Imaman 20 ayat 26. Ya, mic-nya putus. Oke. Dan kamu harus menjadi kudus bagiku, sebab aku ini Yahweh kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Ya, kamu harus menjadi kudus bagiku, sebab aku ini Yahweh adalah kudus. Dan aku memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milik. Nah, di sini kita melihat bahwa umat Israel yang berpegang kepada Torah, yang mau mengikuti ajaran Torah, dia dipisahkan dari bangsa-bangsa yang najis, bangsa-bangsa yang tidak kudus. Apakah kita siap untuk dipisahkan dari kelompok-kelompok najis, orang-orang tidak kudus? Kalau siap, ayo kita mengerjakan daftar Elohim dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kita akan baca dalam versi Ibraninya. Oke, ada siapa di sini? Iya, Bu Hermin Ya, Pak. bisa membacakan? Silahkan, Bu. Ya, Ya, silahkan. Wehi temli kedosim ki kados ani yah yih Yahweh wa a wa afdil et kem min ha a me min ha a min lich licho Lihat, licho lichot li
Ya, mantap. Luar biasa Bu Erwin. Makasih. Oke, wih, ya. Itu ada dua titik di bawah, titik menurun ya. Itu ada koma jadi wih yi tem, wih yi tem, li kedosim, ki kados, ani yahweh afdil, wa afdil. Terus etken min ha amim ha amim lih yot li. Kita akan lihat apa kata wa afdil di sini. Ini translate-nya wiyi tem li kedosin ki kados aniyawe wa afdil etekhem min ha'amim li yotli. Kita akan lihat apa arti kata wa afdil. Nah, wa afdil berasal dari kata badal, ya. Bet dalet lamet badal. Yang artinya adalah memisahkan, memutus, ya, membuat perbedaan, membuat pembeda. Jadi di situ bangsa Israel diputuskan dari hubungan dengan bangsa-bangsa najis, dikeluarkan. Makanya dia dikeluarkan dari bangsa Mesir dan dipisahkan dari kaum-kaum yang najis. Terus dibedakan. Makanya kalau kita melihat sampai sekarang pun bangsa Israel ini berbeda dari kepintarannya, dari eh, ajaran-ajarannya. Ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Jadi wafdil itu dipisahkan, memisahkan, diputuskan, memutus atau dibedakan. Memisahkan diri dari apa? Dari kebiasaan bangsa-bangsa yang najis. Bangsa-bangsa yang masih eh, di luar Israel yang tidak mengakui Tuhan, yang tidak bersunat, salah satunya itu. Nah, akar katanya adalah ya, masih membedakan, memisahkan, ya, menempatkan, ya, tempatnya berbeda dengan yang lain. Nah, artinya wa'afdil adalah memisahkan, memutus hubungan dengan orang-orang luar, dengan orang kelompok-kelompok najis itu penyembah berhala, membuat berbeda dari yang lain. Ini arti wa'afdil. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belajar Torah, ibadah Sabat, ada orang yang bilang, kok kamu beda ya dari Kristen-Kristen yang lain? Iya, karena apa? Karena kita dibedakan, kita dipisahkan. Kok ibadahmu hari Sabtu, eh, kok kamu makananmu beda? Jadi memang siap-siap kita terpisah, kita dipisahkan dengan yang antara yang kudus dan yang najis. Jadi kalau Bapak Ibu, siapapun kita mungkin ya, dicibir sebagainya, tidak usah takut. Kenapa? Kita memang dipisahkan, diputuskan, dibuat berbeda dari yang lain. Kok ibadahnya pakai kerudung, itulah pembeda kita dengan mereka. Nah, bagian berikutnya, jadi kalau kita mau mengenal Bapak yang lebih dalam lagi, siap-siap kita dipisahkan. Siap dipisahkan, siap terpisah dari dunia, harus siap. Nah, di sini Bapak Ibu, setiap orang yang menolak Torah berarti dia kehilangan identitas dirinya sebagai umat kudus. Jadi orang yang sudah menolak Torah di depan kita, di depan Tuhan, di depan Bapak Yahweh, tidak mau melakukan Torah Mose, berarti orang itu kehilangan identitas dan kehilangan arah hidup. Karena Torah adalah petunjuk arah, Torah itu adalah instruksi. Jadi jelas, imamat jelas. Jadi saudara dan saya siap-siap untuk dibedakan, siap-siap dipisahkan, siap-siap diputuskan. Nah, untuk kita masuk dalam keluarga Israel kita harus dikarantina nih, karantina, dibersihkan dulu. Jadi menolak Torah berarti kehilangan identitas sebagai umat kudus Bapak ya. Biarkan saja ketika orang mencibir di luar sana, kok Torah terus kan Torah sudah batal, buat apa melakukan Torah? Biarin saja. Karena kita sudah belajar bahwa ketika kita mengajarkan dan mengerjakan Torah, maka kita akan masuk dalam bagian umat yang dikuduskan,
dan kita masuk dalam bagian umat Bapa Yahweh lagi. Umat Bapa Yahweh, bukan umat orang-orang fasik. Jadi Torah sebagai identitas dan sebagai jalan hidup. Dari awal di Rafaya ini selalu menekankan kepada jemaat bahwa hendaklah kita miliki gaya hidup Torah. Torah is my life. Orang mau bilang apa terserah. Oke. Bagian berikutnya bahwa kita lihat dari sisi kebijaksanaan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ulangan 30 ayat 15 sampai 16. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, yang pada hari ini kuperintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu, untuk berjalan dalam jalan-jalannya, dan untuk memelihara perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, dan peraturan-peraturannya. Dan kau akan hidup dan bertambah banyak. Dan Yahweh Elohimmu akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk memilikinya. Haleluya. Jadi setiap hari kita diperhadapkan kepada kita dalam hari-hari kita, yaitu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ini kalau kita jalan mengikuti Torah, maka kita akan terus berjalan dalam kehidupan dan keberuntungan di jalan-jalan berkat. Nah, yang pada hari ini kuperintahkan kepadamu untuk mengasihi Bapa Yahweh Elohim. Kuncinya kita mengasihi Bapa Yahweh, mencintai Bapa Yahweh Elohim, untuk berjalan di jalan-jalannya dan untuk memelihara perintah-perintah Bapa Yahweh, ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya. Dan engkau akan hidup dan bertambah banyak, dan Yahweh Elohim akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk memilikinya. Kalau kita pengen hidup, pengen diberkati, ikuti setiap ketetapan, peraturan, perintah-perintah Bapa Yahweh. Dan kita senantiasa mengasihi Bapa Yahweh. Nah, kalau orang yang mengasihi Bapa Yahweh, siapapun kita, ya, salah satu bukti orang itu mengasihi Bapa Yahweh, dia mau mengerjakan sabat. Kalau seorang laki-laki, salah satu bukti dia mengasihi Bapa Yahweh, dia mau dibrit milah tanpa banyak tanya, ya kan? Dia mau dibrit milah, dia mau bersabat, dia mau merayakan 7 hari raya, dan dia mau menyunat hati dan telinganya. Jadi mungkin orang lain melihat aneh, kok orang kamu Kristen kok kamu bersunat. Jadi itu salah satu bukti untuk kalau kita mengasihi Bapa Yahweh. Tanpa banyak pikir panjang, yang diperintahkan dikerjakan. Di sini katakan kan supaya kamu hidup, supaya kita memperoleh kehidupan yang lebih baik dan keberuntungan, bukan kematian dan bukan kecelakaan. Tapi kalau kita berbuat sebaliknya, menolak Torah, terus menolak nama Bapa Yahweh, lihat saja, cepat atau lambat akan terjadi sesuatu, dan itu sudah ada yang membuktikan. Ada seorang mengatakan demikian, kebetulan temannya jemaat, bahwa saya tidak mau melakukan Torah Mose. Apa itu Torah Mose? Dan Bapak Ibu tahu, yang terjadi adalah sakit penyakit yang datang pada orang. Ketika orang mengatakan bahwa aku tidak mau lagi dengan Torah Mose, dia bukan sedang menolak Mose, tapi menolak yang memberikan Torah itu sendiri, yaitu Bapa Yahweh Elohim. Itu. Oke. Jadi dengan kita menjalankan Torah, seseorang memilih hidup dan berkat, bukan kematian dan kutuk. Nah, jadi gitu. Torah itu mengarahkan kita kepada jalan berkat, jalan hidup, bukan kutuk atau kematian. Enak tahu kalau kita mengikuti ajaran Bapak Yahweh. Nah, yang berikutnya Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Nah, ini menjadi ayat hafalan kita sebenarnya. Tapi di sini saya tampilkan ayat 1 sampai ayat yang keempat. Macam itu. Hai anakku, hendaklah engkau tidak melupakan Torahku, tapi biarlah hatimu menjaga perintah-perintahku. Sebab hal itu akan menambah kepadamu panjangnya hari-hari dan tahun-tahun kehidupan, serta damai sejahtera.
Biarlah kebaikan dan kesetiaan tidak meninggalkan engkau. Alunkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan memperoleh kemurahan dan kebijaksanaan yang baik dalam pandangan Elohim dan manusia. Ya, ILT3 di sini di ayat pertama dia menuliskan kata Torah, ya kan? Hai anakku, hendaklah engkau tidak melupakan Torah, ya. Tapi di dalam TB, ya, di dalam TB, sorry, Amsal 3 ayat 1. Di dalam TB di situ, kalau nggak salah dituliskan hanya ajaranku. Kalau hanya dituliskan ajaranku, itu orang bisa berpikiran lain. Hai anakku, jangan kau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintah. Nah, di sini kalau dalam ILT3 jelas dituliskan Torah. Anak-anak tidak boleh meninggalkan Torah. Kita anak Bapak Yahweh tidak boleh meninggalkan Torah. Tapi biarlah hati kita menjaga perintah-perintah itu. Nah, sekarang kita akan baca dalam versi Ibraninya. Nah, dalam versi Ibraninya jelas di situ dibilang Torati, Torati. Terus ayat yang ketiga dibilang Keset Beemet. Nah, silakan Bu Hermin untuk membacanya, Bu. Baik, Pak. Bene Torati al tis tiskah Tiskak. tiskah umits umits umitsta yits 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 yitser Yes. li ke li keha Ya. ki oreh yamim us not hayim we shalom osif osifu lech lech Lah. oh siap lah Ya. khasher khaset khaset Yes. we emet la al yaat fu yaat fukah kas kaser kasem kasrem al gar gar gargesi garges so Ro. ka Ya. ka kat katfem al loak liheka liheka. Oke, terima kasih Bu Hermin. Nah, Beni Torati al Tiskak Umits Sotai Yiz Yitzor, ya. Yitzor itu sadinya double. Yitzor Livka Ki Oreh Yamim Ki Oreh Yamim Usnot Kayim Weshalom Yosefu Lak Keset We Emet Al Yaas Bukan. Sorry. Oke. Ulang. Keset We Emet Al Yaas Buka Kashrem Al Gargeroteka Kat Katfem Al Luah Livka. Nah, kita akan lihat Keset WMet. Nah, apa ini Keset WMet?
Anugerah iman, Pak. Ya Bu, Anugerah iman, bukan. anugerah iman. Ya, kita lihat ya. Kita akan lihat keset WMN. Nah, keset ya berasal dari Strong Bible Hebrew 2617. Keset yang artinya adalah kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan. Nah, itu keset. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita mengerjakan atau memberikan seseorang di luar perpuluhan dari luar sedekah, itu dibilangnya adalah keset atau kebaikan, kemurahan hati atau kesetiaan kita ya. Sebagai rasa cinta kita kepada Elohim, kita memberikan di luar 2,5% itu itulah keset atau kebaikan-kebaikan, kemurahan hati kita. Nah, artinya adalah belas kasihan, kebaikan hati, penuh belas kasihan atau rasa kasihan. Nah, itulah keset. Jadi kalau di ayat ketiga di dalam TP, janganlah kiranya kasih dan setia. Janganlah kiranya kebaikan hatimu dan kesetiaanmu, ya, belas kasihanmu meninggalkan kamu. Terus, WMET, apa ini emet? Nah, emet artinya di sini adalah keteguhan hati, kesetiaan, kebenaran. Nah, janganlah kiranya kebaikan hati, kemurahan hati, kesetiaan, dan kebenaran. Jadi emet artinya kebenaran, teguh, setia, bisa diandalkan. Atau ini menjadi satu kata-kata setia, benar, dan pasti benar. Jadi kiranya kebaikan hatimu, kesetiaanmu, kebenaranmu, keteguhan hati kita tidak meninggalkan kita. Tidak kita tinggalkan, kita tetap mengerjakan yang namanya keset dan emet. Ya. Nah, kalau kita bisa mengerjakan keset atau kebaikan, kita mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, itu kita sedang menghidupi Torah, Bapak. Selain kita sudah memberikan 2,5% tadi, termasuk dalamnya ada 2,5% itu kewajiban. Nah, kebaikan kita setiap hari itu dibilangnya keset. Kita sedang menghidupi Torah Bapa Yahweh yang kita pelajari. Ke, eh, Keset dan emet. Ya, jadi kebenaran keset di dalam Torah, kebaikan-kebaikan Torah yang sudah kita pelajari. Nah, menyimpang Torah dan menyimpang Torah, mengerjakan Torah, mengamalkan Torah, ya, mengerjakan kebaikan itu tadi, ternyata itu menambah umur panjang, damai dan kesejahteraan. Ternyata luar biasa Torah ini. Kalau kita pengen umur panjang, damai sejahtera dan sukacita, ya kerjakan Torah. Contoh, kalau orang mau umur panjang, ikuti pola makan dalam kitab suci yang diajarkan di kitab suci. Itu umurnya panjang. Umur kita akan panjang dan kita sehat. Tidak menjadi beban bagi keluarga. Artinya tidak sakit-sakitan. Kalau kita memiliki banyak teman dan kita pengen damai dan hidup sejahtera, kerjakanlah kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini salah satu kita mencintai Bapa Yahweh dengan kita mengerjakan keset WMN. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Bapa Yahweh. Nah, jadi Torah ini isinya luar biasa, membuat kita semua jadi sehat, damai, sejahtera, dan panjang umur. Karena umur manusia itu kan sejatinya 120 tahun. Kalau kuat, ya. Kalau di Mazmur itu dibilang 70, kalau kuat 80. Nah, kalau orang sekarang untuk mencapai 70 tahun aja susah. Apalagi 80, apalagi 120. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sekarang bangsa ini sudah cemar. Bangsa-bangsa sudah cemar. Sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran Torah. Nah, kalau kita melihat dari sisi kepercayaan mesianik, sebelum kita ke sini, saya ingat satu ayat itu di Yesaya berapa ya, yang sudah cemar, bangsa-bangsa cemar.
Oh, itu bagus sekali. Baru tadi saya baca ayatnya. Sebentar Bapak Ibu, saya cari dulu ya. Nah, Yesaya 24 ayat 5 sampai 6. Coba kita baca Yesaya 24 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyinya, bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang. Nah, ini kalau di dalam TB dituliskan undang-undang. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukum. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap. Coba saya lihat dalam versi LT3. Ya, di sini di TB malah ditulis undang-undang. Nah, dalam versi LT3 ditulis di situ, dan bumi menjadi cemar oleh penduduknya karena mereka melanggar hukum, mengubah ketetapan dan merusak perjanjian yang kekal. Nah, mereka sudah melanggar hukum. Banyak orang di bumi ini sudah melanggar Torah, makanya bumi menjadi cemar. Nah, maka dari itu bersyukurlah kalau kita dipisahkan, kalau kita dibuat berbeda, kita diputuskan dari perbuatan-perbuatan cemar kita dan kita masuk untuk belajar Torah itu. Jadi kita bersyukur ya. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi pandang kepercayaan mesianik, kepercayaan orang yang percaya pada Yesua. Dari Matius 5 ayat 17 sampai 19. Baca film. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu raya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun, siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar dalam kerajaan surga. Haleluya. Di sini dibilang apa namanya? Orang yang mengabaikan satu dari perintah yang terkecil ini dan mengajar orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil dalam kerajaan Samayim. Nah, eh, ajaran Torah yang kelihatan terkecil dan sepele, contohnya adalah pola makan, ya kan? Kelihatan sepele, tidak boleh makan lele, tidak boleh makan babi. Itu kelihatan sepele, tetapi itu berakibat fatal, Bapak Ibu. Kalau kita mengajarkan itu bahwa semua makanan itu halal, maka hati-hati. Kita akan menjadi bagian yang paling kecil, ya. Bahkan mungkin bagian yang ya bisa tidak berharga. Kenapa? Karena kita salah mengajarkan Torah. Katanya makanan itu tidak berpengaruh dengan keselamatan. Hati-hati. Jadi kalau dalam hal ini, dalam hal yang sepele saja, kalau kita mengajarkannya salah, maka kita akan menjadi bagian yang terkecil. Nah, tetapi kalau kita mengajarkan, namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar dalam kerajaan Samayim. Nah, yang mengajarkan Torah dan mengerjakan Torah dengan baik, ya, maka dia akan menjadi besar di dalam kerajaan Samayim. Sudah mengerjakan, sudah mengajarkannya, maka ada kedudukan khusus, ya. Ada tempat khusus. Kita akan menjadi orang-orang pembesar-pembesar. Mungkin jadi pejabat, ya. Orang-orang istimewanya di hadapan Bapak Yahweh. Tetapi kelompok-kelompok atau orang-orang anti Torah itu, ya bersyukurlah kalau masih menjadi bagian yang terkecil. Masih disebut bagian yang terkecil. Kalau nggak disebut bagian, itu kan ngeri ya, tempatnya kita tidak tahu di mana. Satu iot, satu titik pun yang terkecil Torah tidak pernah batal. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat kata Yesua menggenapi. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah
dan kita para nabi, sorry ini kelebihan K, aku datang tidak untuk membatalkan melainkan untuk menggenapi. Coba kita akan lihat dalam bahasa Yunaninya menggenapi ini apa sih? Nah, nah ini. Nanti kalau kita akan belajar bahasa Yunani, pasti nanti kita akan sudah bisa baca. Langsung ke translate aja. Yang saya garis merah di situ ada plerosai. Menomisete hoti elton katalisai ton nomon, yang kita tahu itu nomon, etos propetas au elton katalisai alam plerosai. Nah, apa ini arti kata plerosai? Nah, plerosai berasal dari kata plero, yaitu mengisi penuh, ya, mengisi sampai penuh, memenuhi, ya, menjadi berlimpah, memasuk dengan murah hati. Terus yang berikutnya bahwa mengisi sampai penuh sehingga tidak ada yang kurang untuk memenuhi takaran di dalam Torah. Menyempurnakan. Kenapa di sini ada kalimat menyempurnakan? Nanti saya akan beritahu. Sejumlah menyempurnakan dalam setiap hal, menyempurnakan, melaksanakan sampai akhir. Nah ini. Jadi Yesua menggenapinya itu melaksanakan, mengerjakannya sampai akhir, mengerjakan tugasnya, ya, menyelesaikan Torah. Memang kewajibannya untuk melaksanakan, mengeksekusi perkataan atau janji nubuat, mewujudkan nubuatan Bapa Yahweh. Nah, sebagaimana yang dibuat dikenal dalam Torah untuk ditaati, sebagaimana mestinya dan janji-janji Tuhan. Nah, jadi kata menggenapi di sini, menggenapi Yesus itu melaksanakan, mengerjakannya, mengisi penuh, menyempurnakan. Kenapa di situ ada menyempurnakan? Apakah Torah yang sebenarnya belum sempurna? Tidak, Torah juga sudah sempurna. Artinya gini, Torah sebelum Yesus datang itu adalah sketsa atau bayangan, ya, sketsanya, petanya, dan menjadi sempurna ketika bangunannya itu sudah jadi. Nah, bangunannya dari Torah itu adalah Yesus HaMashiach. Makanya dia dibilang Torah kayu. Jadi itu. Jadi bukan karena menggenapi terus kita jadi sembrono semaunya. Lalu orang bilang kan Torah sudah digenapi Yesua, makanya kita bisa makan sembarang, katanya kan itu. Bukan seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi karena Yesus datang menggenapi, melaksanakan, memberikan contoh, mengerjakan, memenuhi nubuatan-nubuatan Bapa Yahweh yang tertulis di dalam Torah, kan seperti itu. Jadi menggenapi bukan terus kita sembarangan terus menganggap Torah sudah batal, tidak. Melaksanakan, menyelesaikan, ya, satu periode atau tugas. Yesus memberikan verifikasi dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Torah itu. Nah, itu dari kata lerosai, artinya mengisi penuh, menyelesaikan tugas, menyempurnakan yang dibilang bayangan atau sketsa Yesus, sketsa di dalam Torah. Mewujudkan sketsa itu menjadi satu bangunan, menjadi Torah kayu, mentaati, menggenapi, melaksanakan perintah Bapa Yahweh. Itu arti kata menggenapi. Artinya menggenapi bukan membatalkan, ya. Bukan membatalkan, tapi melaksanakan, mengerjakan, mewujudkan Torah itu sendiri. Nah, itu dari sudut pandang kepercayaan mesianik. Dan Yesus menegaskan bahwa siapa yang mengajarkan Torah dan melakukannya akan disebut besar dalam kerajaan Samayim. Siapapun yang mengajarkan Torah kepada orang lain, kepada anak-anak, kepada keluarga, dia akan menjadi bagian yang besar dalam kerajaan Samayim. Nah, maka dari itu ayo kita jangan bosan-bosan untuk menceritakan, untuk menyaksikan Torah Bapa Yahweh setiap hari, kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara berjalan, maka kita hendaklah kita menceritakan, tidak jemu-jemu untuk menceritakan Torah, bukan bergosip untuk yang lain. Nah, kesimpulannya adalah kita berani memilih Torah, berarti kita memilih apa? Yang pertama, kita memilih firman langsung dari Elohim, firman yang langsung keluar dari mulut Elohim. Yang kedua adalah
Ketika kita memilih Torah, jalan perjanjian dan identitas umatnya, kita masuk dalam perjanjian Bapak Yahweh dan kita masuk dalam hitungan umatnya. Ya. Yang berikutnya adalah ketika kita mengerjakan Torah, kita akan memperoleh kehidupan, berkat, dan kebijaksanaan. Ketika kita mengerjakan Torah, maka kita akan memiliki landasan. Landasan apa? Landasan ajaran tentang Mesias. Nah, kalau orang tidak belajar Torah, maka orang itu tidak akan mengerti tentang bayangan Yesua yang sebenarnya, tentang sketsa, tentang petanya itu di dalam Torah. Sementara ajaran-ajaran dari luar atau sistem lain biasanya muncul kemudian sebagai tambahan atau bahkan penggantian Torah, tetap menjadi sebagai tambahan atau bahkan penggantian. Torah tetap menjadi dasar yang tidak bisa digeser. Torah ini jadi dasar iman kita yang tidak bisa kita geser. Kita sudah tahu bahwa indahnya Torah, ayo kita tetap berpegang pada Torah dan kita mengajarkan kepada siapapun. Jangan pusing dengan apa kata orang. Kita hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Nah, hati-hati dan waspadalah dengan teologi yang pengganti yang diajarkan di gereja atau teman-teman Kristen yang mengajarkan replacement teologi atau teologi pengganti Torah. Teologi yang pengganti atau replacement teologi itu berasal bukan dari Torah, tapi di luar Torah. Torah yaitu salah satunya dari paham-paham Roma. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Sahabat Shalom. Itu yang sedikit saya bisa bagikan malam hari ini dan kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa kita mengucap syukur atas daftar Elohim. Saya minta Bu Judita Purba. Silakan Bu Judita. Setelah kita belajar daftar malam hari ini untuk berdoa. Saya ya, Pak. Ya, silakan Bu. Ini untuk mengucap syukur soal apa doa syafaat. Ya, kita mengucap syukur atas firman yang sudah kita pelajari malam ini, Bu. Oh iya. Kita berdoa. Bersyukur ya Abah yang Elohim Jebaot buat apa yang kami dengarkan, kami pelajari malam hari ini. Inilah hati kami, ini hidup kami. Tanamlah kami di tanah yang subur ya Bapa. Daparmu tidak pernah pulang dengan sia-sia. Daparmu mengerjakannya di dalam diri kami, dalam hidup kami, dalam keseharian kami. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Pegang tangan kami, tuntun, pimpin, ambil alih, dan Engkau pegang kendali seluruh aspek kehidupan kami. Buat kami bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan buah kami tetap di dalam Engkau, sehingga kami memancarkan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami, dan nama-Mu ditinggikan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih buat mempelai-Mu, Bapak Andre, yang sudah menjamu kami dalam dapar-Mu, yang memberikan roti yang hidup bagi setiap kami yang mendengarkan, dan yang akan mendengarkan kembali Bapa. Urapilah setiap apa yang keluar dari lidah bibir daripada mempelai-Mu, itu tertancap di hati kami, di memori kami. Terima kasih, berkati pelayanan Bapak Andre yang ada di Medan bersama Ibu Utami dan semua jemaat yang Kau percayakan dalam pelayanannya, tetap juga dalam berkat yang berlimpah. Segala kebutuhan, keperluan, hal kecil terbesar, Engkau Yahweh Elohenu yang menyediakan. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Bersama Bapak Yahweh, kami melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapak, urapi dapar-Mu. Kami bersyukur kami akan semakin hari semakin mencintai-Mu, semakin melekat dan berpaut kepadamu. Di hari-hari terakhir ini ya Bapak, pertajam pendengaran kami. Buat kami lebih peka lagi dengan suara-Mu. Terpujilah nama Bapak Yahweh, hanya dalam nama Adon Yesus HaMashiach, kami bersyukur buat dapar-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Judita Purba, Bapak yang berkati. Kita akan masuk bagian berikutnya.
Kita akan baca tahwat bersama-sama. Nanti kita akan baca translate. Atahuat seloni praha Atawat olam, seloni praha olam, atahu abtahu meseni praha olam, atahu belum abtahu be olam haje, we atahu le olam haba, kades etsim, kades etsin kalau maka desinta, belum we kades etsin kabe olam eka, upe kita suate kawat yang we go pila lalu kawin, kata Yahweh, bau kata Yahweh maka des etsin ka baapim. engkau sama sebelum dunia Engkau dijadikan, sama sebelum dunia dijadikan, engkau tetap sama sejak dunia dijadikan. engkau sama di dunia Engkau ini. sama di dunia ini, dan engkau tetap sama di dunia yang akan datang. Kuduslah Kuduslah nama atas orang-orang yang menguduskannya. selama mau ke Kuduslah namamu ke seluruh dunia. Melalui kuasa keselamatanmu bangkitlah, dan tunjukkanlah kebesaranmu. Diberkati engkau Yahweh, kuduslah namamu selamanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapak Yahweh Elohim yang Maha Baik, terima kasih untuk malam hari ini buat anugerah yang besar. Kau sudah memberkati setiap kami mempelaimu, baik yang ada di Keilat Rafaya ini dan saudara-saudara kami yang ada di Syukri dan manapun mereka berada. Bapak Yahweh, terima kasih. Malam hari ini kami menyerahkan kami, roh jiwa dan tubuh kami diserahkan dalam tangan Bapak Yahweh. Biar dalam istirahat malam hari ini kami boleh diberi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami mengucap syukur karena Kau sudah membawa kami di hari Sabat ini. Kami esok hari akan melakukan ibadah Mikra Kodes Sabat bersama-sama, baik di Zoom ataupun di Keilat Rafaya ini. Bapak, kami mohon penyertaan-Mu ketika kami mengerjakan Avoda Sabat esok hari, Mikra Kodes Sabat. Kau memberkati dan mengurapi kami dimanapun kami berada. Bapak Yahweh, kami undang Roh-Mu hadir terlebih dulu di tengah-tengah kami ketika kami Mikra Kodes Sabat. Terima kasih Bapak Yahweh. Kau berikan umat-Mu, Kau berikan setiap mempelai-mempelaimu, baik yang ada di tempat ini dan yang ada di suku, memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Kau memberikan jalan keluarnya. Kau selalu memberikan hal-hal baik bagi kami. Kami menyerahkan untuk Ibu Rosmiati, Bapak Yahweh memberkati dalam setiap masa-masa hidupnya, dalam yang menjadi saksi dimanapun mereka berada, jadi saksi untuk keluarga dan anak-anaknya, dan menjadi saksi untuk orang-orang di sekelilingnya. Berkati Ibu Juniati, Bapak Yahweh, biarlah kasih karunia yang turun, penyertaan-Mu sempurna atas Ibu Juniati malam hari ini, dan biarlah pengenalan akan Kau Bapak akan memberikan hikmat untuk Ibu Juniati dengan Kodes. Kau juga berkati Ibu Junita Purba, Bapak Yahweh, percaya hati dan mustahil buat Engkau, akan terus menyertai memberkati yang dikerjakan tangannya Bapak Yahweh buat berhasil. Kau memberkati Bu Gusti Ayu saat ini Bapak, biar dia terus menjadi berkat baik di keluarganya, di lingkungan, di keluarga besarnya, dimanapun dia berada, selalu dia menjadi berkat Bapak. Terima kasih pakai dia menjadi alat. Kau juga berkati Bu Rosinta Panjaitan, Bapak Yahweh biar melalui dia keluarganya dimenangkan, banyak orang-orang di Pekanbaru dimenangkan Bapak. Terima kasih. Kau berkati suami dan anak-anaknya, apa yang dikerjakan tangan-tangannya, apa yang dikerjakan tangan mereka Bapak Yahweh buat berhasil. Perhatian-Mu selalu penuh untuk setiap anak Bapak. Terima kasih. Kau juga berkati Bu Hermin saat ini Bapak, biar dia semakin mengasihi Kau, semakin mencintai Kau ya Bapak Yahweh. Kau terus memberikan roh takut akan Kau, roh yang terus mengasihi Kau Bapak. Biarlah hari semakin Kau tuntun ya Roh Kudus. Terima kasih. Kau memberkati setiap apa yang dikerjakan tangannya Bapak Yahweh buat berhasil. Kau memberkati keluarga besarnya, anak cucunya Kau berkati. Terima kasih Bapak Yahweh, dan biarlah boleh menceritakan Torah dimanapun dia berada, menceritakan kebaikan-kebaikan Bapak Yahweh untuk keluarganya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kau juga berkati semua anggota Keilat Rafaya ini, siapapun kami dan dimanapun kami saat ini. Kau juga memberkati kami di tempat ini, berkati Ibu Brenda dengan tamu dan peserta anaknya. Kau memberkati kami sekeluarga, Kau memberkati semua teman-teman kami. Biar ketika ibadah Sabat esok hari, urapan dari Samayim turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Saat ini kami akan mengangkat tangan kami untuk memberkati umat Israel. Haleluya. Shalom shalom yud shalem islau hafayim. Yehi shalom behenek salwa bermenotayik. Leman aka yurai ada beranana shalom bang. Leman bet Yahweh Elohim afaksa tofla. Bapak Yahweh memberkati setiap orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Memberkati puri-puri Yerusalem. Memberkati setiap anak-anakmu yang tinggal di Eret Israel. Memberkati umat perjanjian ini ya Bapak Yahweh. Bapak, aku percaya punya rencana yang terbaik untuk umat perjanjian ini.
Kalau bangsa-bangsa banyak punya rencana jahat atas umat Israel, Bapa, Engkau yang menjadi panji-panji mereka. Engkau Yahweh Nisi, Engkau Amin. Panglima Perang. Bapak Yahweh, terima kasih. Negara-negara mengintimidasi Bapak Yahweh. Aku percaya Kau sudah terlebih dulu berurusan dengan mereka. Kami juga Amin. memberkati bangsa kami Indonesia saat ini, Bapak. Yang Ya, Bapak. pimpin kami mengutuk bangsa pilihanmu, tetapi kami akan memberkati bangsa pilihanmu, mengangkat tangan kami untuk memberkati. Amin. Terima kasih Bapak ya, Haleluya. biar berkat-Mu turun untuk Terima setiap kasih. anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Oleh karena Yahweh Elohim kami hendak mencari kebaikan bagi Yerusalem. Bapak terima kasih dan jika kami berkat di sekeliling kami. Haleluya. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, mengalami kelemahan jasmani. Engkau anugerah-Mu, berikan anugerah-Mu kepada setiap mereka, biar anak-anak-Mu boleh mengalami kesembuhan, kesehatan, dan sukacita. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sorry. Mari kita akan baca Tefillah Avenu bersama-sama setelah kita berdoa syafaat. Avenu Yahweh Seba Shamayim, Itkadesimka, Ika disimka tabu malkutka. Yes, sorseneka ke pasamaim ken baaret. Et lekem kuken ten lanu hayom. Us laklanu al ketenu ke pisen solkin zaman aknu lakotim lanu. Weti peneo di sayo. Im halsenu min halal. Ile hamam laka. We hage buha. We leholame holamin. Amin. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri pada kita malam ini. Kita akan menaikkan pujian Gundula Yahweh kita. Gundula Yahweh kita. Yahweh kita, bagimu Yahweh atas kebaikanmu. Syukur bagimu Yahweh, anugerah-Mu yang kekal. Syukur, 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 syukur bagimu Yahweh. Syukur, 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 syukur bagimu Yahweh. Syukur bagimu Yahweh. Syukur bagimu Yahweh. Haleluya. Syukur bagimu ya Bapak Yahweh. Terima kasih untuk malam hari ini buat anugerah penyertaan yang nyata sempurna atas kami sekalian. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri pada kami malam hari ini. Kami mohonkan berkat atas kami, seperti berkat yang Kau janjikan bagi umat pilihan-Mu.
yang diucapkan oleh imam. Terima kasih Bapak. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita bangkit berdiri. Kita akan menerima birkat kohanim. Haleluya. Yefareka Yahweh, we yismereka. Amin. Keniroso. Ya Yahweh panau eleka, wikuneka. Amin. Keniroso. Yisa Yahweh panau eleha, we yasem leka shalom. Amin. Keniroso. Bapak Yahweh memberkati kau dan melindungi kau. Bapak Yahweh menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita dan shalom. Haleluya. Amin. Bapak Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di hari Sabat besok. Haleluya. Sahabat salam semuanya. Terima Shalom. kasih Pak Andre, Bu Tami, sahabat salam semuanya. Berkati Bu Bapak Fusi, Yahweh memberkati. Halo. Yati, Celina. Sampai jumpa besok Salam lagi. Ibu. Mas Yati, Bapak yang berkati Bu. Ben. Terima kasih Pak Andre, Bu Amin. Tami.